Seorang anak tumbuh di lingkungan kerajaan. Ia belajar tentang kekuasaan, melihat bagaimana sebuah tahta dipertahankan. Namun suatu hari, anak itu justru akan menantang kekuasaan yang membesarkannya. Namanya Sutawijaya. Setelah berbagai konflik mengguncang Demak, kekuasaan di tanah Jawa akhirnya berpindah ke sebuah kerajaan baru, Pajang. Di bawah pemerintahan Jaka Tingkir, kerajaan itu mencoba menata kembali Jawa yang baru saja dilanda perang. Banyak orang percaya masa kekacauan telah berakhir. Pajang berdiri sebagai pusat kekuasaan baru. Para bangsawan kembali setia. Kerajaan tampak stabil. Namun sejarah jarang benar-benar tenang. Ketika satu kerajaan merasa aman, perubahan seringkali mulai tumbuh. Di tempat yang jauh dari pusat kekuasaan, jauh di pedalaman Jawa, sebuah wilayah kecil mulai berkembang. Wilayah itu bernama Mataram. Dan dari tempat yang tampak sederhana itu, seorang pria perlahan mempersiapkan sesuatu yang kelak akan mengubah arah sejarah Jawa. Namanya Sutawijaya. Awalnya, Mataram hanyalah sebuah hadiah. Ketika Pajang berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, seorang tokoh setia mendapatkan tanah di pedalaman sebagai balas jasa. Tokoh itu adalah Ki Ageng Pemanahan. Tanah yang ia terima tidak besar, tidak berada di jalur perdagangan utama, tidak pula memiliki benteng atau pasukan besar. Bagi banyak orang di Pajang, Mataram hanyalah wilayah kecil di pinggir kekuasaan, sebuah tempat yang jauh dari pusat politik. Namun justru di tanah sederhana itulah sebuah kekuatan baru mulai tumbuh. Di tanah itulah Sutawijaya dibesarkan. Ia tumbuh bukan hanya sebagai anak bangsawan daerah, tetapi sebagai seseorang yang memahami dunia kekuasaan. Karena sejak kecil, Sutawijaya pernah hidup dekat dengan istana Pajang. Ia melihat bagaimana kerajaan dijalankan. Ia melihat bagaimana para bangsawan berbicara. Ia melihat bagaimana kekuasaan dijaga. Dan yang lebih penting, ia juga melihat bagaimana kekuasaan bisa runtuh. Seiring waktu, Mataram perlahan berkembang. Hutan dibuka menjadi ladang. Perkampungan mulai bermunculan. Penduduk bertambah. Tanah yang dulu sunyi perlahan berubah menjadi wilayah yang hidup. Namun perubahan itu tidak hanya terjadi pada tanahnya. Perubahan juga terjadi pada kekuatannya. Di bawah kepemimpinan Sutawijaya, Mataram mulai membangun kekuatan sendiri. Pasukan mulai terbentuk. Kesetiaan para pengikut semakin kuat. Perlahan-lahan, wilayah yang dulu dianggap kecil itu mulai berubah. Mataram tidak lagi sekadar tanah hadiah. Ia mulai memiliki pengaruh. Dan lebih dari itu, ia mulai memiliki ambisi. Namun selama Jaka Tingkir masih memerintah, keseimbangan kekuasaan tetap terjaga. Pajang masih menjadi pusat kekuasaan Jawa. Setidaknya, untuk sementara waktu. Segalanya berubah ketika Hadiwijaya wafat. Dengan kepergiannya, Pajang kehilangan sosok yang selama ini menjaga keseimbangan kerajaan. Tahta yang dulu kokoh tiba-tiba menjadi rapuh. Istana Pajang berubah. Bukan lagi tempat pemerintahan yang stabil, melainkan arena perebutan kekuasaan. Para bangsawan mulai bersaing. Pengaruh politik berubah dengan cepat. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh baru, Arya Pangiri. Dengan dukungan dari pihak tertentu, ia berhasil menguasai Pajang dan duduk di atas tahta kerajaan. Namun tidak semua orang menerima kekuasaan itu. Banyak bangsawan percaya, tahta Pajang telah direbut secara tidak sah.
Di antara mereka yang menolak keadaan itu, ada seorang tokoh penting, Pangeran Benawa, putra dari Hadiwijaya. Benawa memiliki hak atas tahta. Namun hak saja tidak cukup. Untuk merebut kembali kekuasaan, ia membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan itu tidak lagi berada di Pajang. Ia berada di tempat lain. Mataram. Sutawijaya melihat sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Kekacauan di Pajang bukan hanya sebuah krisis. Itu adalah kesempatan. Untuk pertama kalinya, Mataram tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang Pajang. Sutawijaya memutuskan membantu Pangeran Benawa. Keputusan itu bukan sekadar memilih sekutu. Keputusan itu berarti menantang kekuasaan Pajang secara langsung. Pertempuran pun terjadi. Pasukan Mataram bergerak. Konflik yang awalnya terjadi di dalam istana, kini berubah menjadi perang terbuka. Kekuatan Pajang yang dulu besar, kini terpecah oleh konflik internal. Pada akhirnya, kekuasaan Arya Pangiri runtuh. Pangeran Benawa berhasil kembali menguasai Pajang. Namun kemenangan itu membawa konsekuensi besar. Karena dalam konflik itu, peran Sutawijaya tidak bisa diabaikan. Ia bukan lagi sekadar penguasa daerah. Ia telah menjadi penentu arah politik di tanah Jawa. Setelah kekuasaan kembali ke tangan Pangeran Benawa, sebuah keputusan penting diambil. Pajang tidak lagi memerintah seperti sebelumnya. Keseimbangan kekuasaan telah berubah. Pusat kekuatan tidak lagi sepenuhnya berada di Pajang. Di pedalaman Jawa, Mataram berdiri semakin kuat. Di bawah kepemimpinan Sutawijaya, wilayah itu tidak lagi menjadi tanah hadiah. Ia telah berubah menjadi pusat kekuasaan baru. Sebuah kerajaan baru pun lahir. Kerajaan yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Mataram. Apa yang awalnya hanya sebuah hadiah tanah, perlahan berubah menjadi pusat kekuasaan baru. Pajang melemah. Dan dari pedalaman Jawa, Mataram mulai menatap seluruh pulau. Perjalanan kerajaan ini baru saja dimulai. Karena di masa depan, kerajaan ini akan melahirkan raja-raja besar dan mengguncang keseimbangan kekuasaan di Jawa. Dari tanah kecil di pedalaman itu, lahirlah sebuah kerajaan yang kelak menguasai hampir seluruh pulau. Kerajaan itu adalah Kesultanan Mataram.